Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya, gue akan kasih tahu ke kalian ya iPhone apa aja yang harus kalian hindari untuk dibeli teman-teman ya. Nah, jadi kalau di dalam dunia iPhone itu kan, kalau untuk iPhone second itu banyak tipenya teman-teman. Jadi di sini gue akan share ke kalian iPhone apa aja yang harus kalian hindari dan jangan dibeli teman-teman ya. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke video masanya berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi di sini gue akan memberikan beberapa kategori iPhone yang seharusnya kalian hindari untuk beli teman-teman. Karena konten ini bersifat mengedukasi, jadi buat yang udah tahu boleh di skip, yang belum tahu boleh ditonton sampai habis. Karena gue memberikan pengalaman gue kepada kalian teman-teman. Nah, jadi yang pertama itu adalah iPhone bypass. Gue udah pernah pakai iPhone bypass. iPhone bypass itu adalah iPhone yang ke-lock ya. Jadi ke-lock itu dipaksa untuk bypass untuk mengelabui sistem Apple agar bisa masuk ke menu home screen, bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Untuk iPhone bypass sendiri itu ada dua tipe guys ya. Yang pertama itu adalah tipe reguler, yang kedua adalah tipe premium seluler. Yang reguler itu gue pernah pakai, yang premium juga gue pernah pakai. Nah, perbedaannya adalah kalau yang reguler itu cuman WiFi only guys ya. Dia nggak ada sinyal, tapi dia cuma bisa pakai WiFi dan tidak boleh mati sama sekali. Habis baterai ngeribut booting lagi, keblokir lagi. Kemudian kalau misalkan kalian matiin, kemudian kalian nyalain sengaja ya, karena pengen matiin aja HP-nya, kemudian kalian nyalakan, itu juga booting lagi, kena blokir lagi, harus bypass lagi, bayar tukang servis lagi untuk bypassin lagi. Jadi menurut gue secara pribadi yang iPhone bypass reguler ini gak ada gunanya, karena gue pernah pakai dan itu sangat merepotkan. Karena gue waktu itu pengen coba gimana sih sensasinya ya rasanya pakai iPhone bypass yang reguler. Ternyata itu nggak rekomendasi. Yang kedua adalah bypass premium. Bypass premium itu bedanya dia bisa menggunakan sinyal apapun bebas. Bisa juga dimati hidupkan teman-teman, dimatiin bisa, dihidupkan bisa. Kemudian kalau kalian habis baterai nggak sengaja, itu juga kalau misalkan dia nyala itu tetap normal biasa teman-temannya. Nah, tapi kalau misalkan kalau untuk yang premium seluler ini juga sebenarnya sama dengan iPhone bypass yang reguler, sama-sama tidak boleh di reset pabrik teman-teman. Kalau misalkan di reset pabrik, dia akan kembali ke pengaturan awal dan iPhone kalian akan keblokir lagi guys ya. Nah, jadi kalau untuk iPhone bypass ini itu bisa kalian sign in iCloud, bisa kalian download aplikasi, sebenarnya fungsionalnya normal seperti iPhone biasa guys ya. Tapi untuk celah keamanannya sudah tidak ada perlindungan sama sekali. Jadi untuk iPhone bypass sendiri nggak rekomendasi banget guys kalau kalian beli. Kalau misalkan kalian nyari iPhone utama, kalian pakai bypassan, gua rasa jangan ya. Apalagi kalau misalkan kalian install aplikasi banking, ya nggak rekomendasi banget, karena iPhone yang bypassan itu udah jebol ya. Untuk dari sistem keamanannya itu tidak ada perlindungan sama sekali. Jadi ibaratnya udah kayak tidak ada penutupnya, jadi udah lost aja. Jadi mau dihack juga ya bisa-bisa aja teman-teman, jika ada pihak-pihak yang nakal gitu loh guys ya. Nah, jadi kalau untuk iPhone bypass itu ya penjelasannya buat kalian guys ya. Oke guys, jadi kalau untuk yang kedua ini adalah iPhone yang lupa password iCloud. Jadi banyak banget nih tiba-tiba orang ada ngejual iPhone, bang gua dapetin iPhone seharga gini bang, tapi passwordnya lupa bang, password iCloudnya. Nah, ini yang bisa gue bilang ke kalian teman-temannya, kalau misalkan kalian beli iPhone yang lupa passwordnya, selamanya itu akan seperti itu aja teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian itu mau download aplikasi, sesekali mereka tuh kadang-kadang minta yang namanya passwordnya untuk verifikasi keamanan teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian tidak tahu passwordnya, gimana kalian mau verifikasi keamanan guys dari sistem Apple-nya guys ya. Karena pada dasarnya kalau misalkan iPhone yang lupa password kalian beli, itu sebenarnya sama dengan normal kan, nggak di bypass kan, nggak diakalin, tapi memang dia nyantol iCloud-nya tapi dia lupa passwordnya. Jadi kalau kalian pengen sign out untuk iCloud-nya, kalian pengen sign in iCloud kalian, itu nggak bisa, karena kalau untuk sign out sendiri itu membutuhkan yang namanya password teman-teman. Jadi kalau kalian beli iPhone yang lupa password iCloud, gua rasa nggak ada guna sama sekali, karena pada akhirnya ya gitu-gitu aja guys, kalian nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kadang-kadang kalau kalian pengen pengen upgrade atau pengen update aplikasi, kalau dia minta sesekali ya, Apple kan random tuh minta password untuk iCloud-nya apa, untuk verifikasi keamanan. Gue juga sering kadang-kadang Apple minta verifikasi keamanan password di iTunes Store gue.
pas gue pengen update aplikasi. Nah gimana tuh, kalian nggak bisa update, kalian juga nggak bisa untuk download aplikasi baru jika membutuhkan verifikasi dari Apple ya untuk password iCloud-nya, karena kan kalian udah nggak tahu sama sekali ini. Nah jadi kalau misalkan untuk iPhone yang lost password iCloud ini lupa, itu nggak bisa apa-apa teman-teman, selamanya itu dia bakal nyantol, kecuali kalian balik lagi ke opsi yang pertama gue sebutkan di bypass teman-teman. Nah jadi kalau untuk iPhone yang lupa password ini jangan deh guys, nanti kalian sendiri yang bingung. Mending beli iPhone yang pasti aja resmi dan baru teman-teman, atau kalau pengen beli second yang resmi punya guys ya. Nah yang terakhir adalah iPhone second X Inter yang emailnya tidak terdaftar teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone second sekarang itu udah ada berbagai macam kategori. Yang pertama second resmi ya, bisa second iBox, second thumb, second Digimap. Kemudian yang kedua adalah second Inter, itu resmi bea cukai, udah bayar pajak atau udah bayar bea cukai, jadi sudah aman. Terus yang ketiga itu adalah iPhone second X Inter yang email tidak terdaftar. Nah yang email tidak terdaftar ini nggak gue rekomendasikan sama sekali, karena itu sangat rentan, besar banget peluangnya iPhone kalian itu kena blokir guys ya, karena dia nggak ada bayar pajak sama sekali alias ilegal. Dengan peraturan pemerintah sekarang yang udah mulai ketat banget atau semakin ketat teman-teman untuk peredaran iPhone ilegal yang tidak resmi, gue rasa kalian harus menghindari yang namanya iPhone second X Inter ini teman-teman. Nggak perlu berjudi dengan membeli iPhone second X Inter yang emailnya tidak terdaftar sama sekali guys ya. Nah iPhone X Inter gue ini memang untuk emailnya tidak terdaftar, tapi sinyalnya aman-aman aja. Cuman gue tetap nggak rekomendasiin ke kalian temen-temennya, karena sayang aja kalian ngeluarin duit berjuta-juta, kemudian yang kalian dapetin cuma iPod doang ya, alias sinyalnya nggak bisa karena keblokir, karena iPhone kalian itu bukan resmi guys ya. Jadi mending kita nabung sekarang, kita beli iPhone yang resmi yang masih ada barunya. Contohnya iPhone SE 3 masih ada baru ya di angka 6 juta. Kemudian iPhone 11 masih ada barunya di angka 6 juta juga. Ada iPhone 12 baru base model, teman-temannya ada iPhone 13 base model, kemudian ada iPhone 14, iPhone 14 Plus, Pro dan Pro Max, kemudian ada iPhone 15 Pro, 15 Plus, 15 Pro Max. Jadi gua rasa menurut gua secara pribadi, kenapa kalian harus mengorbankan uang kalian dengan membeli 3 kategori iPhone ini guys ya. Kalau kalian mau beli, kalian harus tanggung sendiri resikonya, karena menurut gua beli 3 kategori iPhone ini semuanya itu rugi. Itu menurut pendapat gua secara pribadi. Sekali lagi, konten ini untuk mengedukasi buat orang-orang yang belum tahu guys ya. Yang udah tahu boleh di skip, yang belum tahu semoga kalian mendapatkan informasi yang berguna, karena di sini gue tekankan sekali lagi, gua nggak mau kalian itu beli iPhone tanpa kalian tahu resiko yang kalian dapetin itu apa. Gue udah pernah pakai semua tipe iPhone yang gue sebutin, dari bypass, kemudian yang lupa password, gue juga pernah pakai teman-teman. Jangan salah, karena gue tuh penasaran, gue pengen tahu. Jadi dari 3 kategori ini semuanya itu sebenarnya nggak ada yang menguntungkan, karena even gua beli yang X Inter ini itu sinyalnya aman-aman aja sampai detik ini. Pas gua ngerekam video gue juga masih takut ya tiba-tiba sinyalnya hilang atau gimana gitu loh guys ya. Nah itu aja sih yang bisa gua sampaikan ke kalian. Semoga video ini memberikan kalian informasi yang berguna teman-teman ya. Nah sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys ya. Bye bye guys, happy weekend.